sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Kelihatan ada yang sukacita karena dapat banyak angpau. Ada yang cembetut karena banyak mengeluarkan angpau. Haleluya, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam segala keadaan tetap ada sukacita. Amin. Haleluya, sama-sama bilang sama saya bersukacita senantiasa. Bilang sama kanan kirimu senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Di momen yang spesial ini saya tahu masih banyak yang lagi jalan-jalan untuk mengejar angpau. Mungkin saudara hari ini Sinca hari kedua saudara. Dan saya mengucapkan gong sifat selamat tahun yang baru. Saya doa di tahun yang baru ada berkat, ada sukacita, ada pencapaian yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan seperti yang saya bilang hari Minggu, apapun sionya, apapun tahunnya, berkat kita bukan ditentukan oleh semuanya itu, tapi berkat kita datangnya dari kerajaan sorga. Sepanjang tahun dan seterusnya kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi mungkin ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta kesaksiannya mana? Biasa ada kesaksian. Saya tadi udah nanya ada 2 kesaksian di bawah saudara. Tapi itu dari tim saya dan saya lihat-lihat kurang menarik saudara. Iya, saya nanya, yang satu kesaksiannya apa? Yang satu sembuh dari panu, nggak usah, lupakan. Yang satu cukup menarik sebenarnya. Kenapa? Karena berhasil turun 17 kilo. 17 kilo, kenapa? Oh, karena cinta ditolak. Udah nggak usah, biarin aja. Tapi sekali saya percaya setiap kita di tempat ini punya pengalaman bersama dengan Tuhan, amin. Dan saya percaya pengalaman kita bersama dengan Tuhan menguatkan iman setiap kita. Saya mau bilang saudara, kalau di masa lalu Tuhan pernah tolong, Tuhan pernah kasih mujizat, Tuhan pernah kasih jalan keluar. Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai nanti dia tetap menolong, memberkati setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Nah makanya hari kita akan langsung masuk pada khotbah saudara. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara untuk sama-sama yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Yuk kita mau buka Alkitab kita saudara. Kolose pasalnya yang ke-1, Yakobus 1. Kita nanti buka Kolosenya. Kita buka dulu saudara Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama saudara 3 ayat ini saudara dengan suara yang keras. Yuk sama-sama kita baca Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama, yuk kita lihat. Yang gak boleh kita bisa lihat di layar, hanya orang benar yang bisa melihatnya. Oh sudah ada, haleluya. 3, ya saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai sebab menghasilkan ketekunan dan biarkanlah apa? Supaya kamu menjadi apa? Haleluya. Sekali lagi saudara, sama-sama kita baca ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi sama-sama kita baca ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ayat 2 sampai 4. 3, ya saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Ayat 3 dikatakan apa? Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ayat yang ketiga dikatakan apa? Pantasan lama ya. 3, ya sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat dikatakan apa?
memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya selalu bilang sama jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya layani, supaya mereka nggak jadi orang Kristen yang kecewa, supaya akhirnya mereka punya yang namanya kedewasaan secara rohani adalah memahami bahwa ikut Tuhan bukan berarti bebas badai, ikut Tuhan bukan berarti bebas yang namanya situasi yang sulit. Saya mau bilang saudara, orang yang dewasa rohani pasti mengerti bahwa hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti nggak ada badai. Hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Bahkan Tuhan yang bilang apa? Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus pikul salib kita. Dan saya mau bilang saudara, salib bukan bicara tentang sesuatu yang nyaman. Salib bukan bicara tentang sesuatu yang indah dalam konteks secara kedagingan manusia. Tapi saya mau bilang saudara, salib adalah bicara tentang sebuah tanggung jawab yang ada beban, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan di dalamnya secara manusia, kedagingan kita yang harus kita hadapi dalam kehidupan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan setiap kita supaya kita nggak kecewa ketika masalah itu datang, ketika tantangan itu datang, ketika badai itu datang. Kita nggak bilang Tuhan, katanya Tuhan mengasihi aku, kenapa Tuhan izinkan ini? Katanya Tuhan yang baik, kenapa Tuhan izinkan ini? Saya mau bilang saudara, justru dalam kebaikannya saya mau bilang saudara, badai bisa datang kapan saja. Terima kasih buat yang amin. Pak Pendeta semangat banget hari ini. Ya, banyak babi hong yang masuk tadi malam. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, badai bisa datang kapan saja. Dan saya mau bilang saudara, ya nggak usah jauh-jauh, lihat aja. Suara saya seperti badai, bindeng-bindeng bagaimana gitu saudara. Kebanyakan kena angin Karawang kemarin saudara, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun badainya, apapun masalah tantangan, saudara dan saya kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi bersama dengan Tuhan kita meraih kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Saya adalah pemenang. Bilang kanan kirimu bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas satu tema, kunci menang atas badai kehidupan. Sama-sama bilang sama saya kunci menang. Sama-sama bilang sama saya atas badai kehidupan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun badai yang saudara alami, bersama dengan Tuhan kita meraih kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci menang atas badai kehidupan? Yang pertama adalah menyadari bahwa badai adalah bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sama saya sadar. Sama-sama bilang sama saya badai bagian kehidupan. Amin. Kita lihat ayat 10. Pasal yang ke-10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Yuk sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan baca satu bagiannya yaitu di ayat yang ke-13. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca saudara. 3. Iya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Sehingga kamu dapat apa? Sekali lagi saudara 3, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. So perhatikan ayat ini saudara, yang menarik begini saudara. Dikatakan bahwa Allah, dikatakan di sana bahwa Allah tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang menarik begini saudara, ketika pencobaan itu datang, Tuhan dalam tanda kutip di sana dikatakan apa? Membiarkan kita untuk dicobai, tetapi tidak melampaui kekuatan kita. Kemudian pada waktu kamu dicobai, bukan Tuhan akhirnya menghalangi pencobaan itu datang, tetapi dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya apa? Balik lagi kepada bagian awal yang saya bahas. Orang Kristen bukanlah orang yang bebas dari badai, bukanlah orang yang bebas dari situasi yang sulit, bukanlah orang yang bebas dari gelombang kehidupan. Dan kesadaran kita lah yang akan akhirnya membuat kita siap. Sedikit cerita, di dekat rumah saya saudara, itu ada
ada apa bilangnya, pasar malam dadakan, saudara. Jadi mereka itu dalam 1 tahun, mereka sewa 1-2 bulan kalau nggak salah saudara, untuk jadi satu area lahan parkir yang lebar itu, yang besar itu saudara, jadi pasar malam. Dan saya nggak tahu apa esensinya. Saya banyak lihat pasar malam saudara, tapi baru di situ saya lihat, jadi dia tuh ada per berapa menit saudara, ada besi ketemu besi atau lonceng atau apa gitu saudara, pokoknya dia bunyi kencang banget, duar, kencang banget saudara. Nah iya pokoknya duar, 15 menit kemudian dia duar. Nah saya waktu itu saya lagi lewat di area itu saudara untuk singgah untuk beli sesuatu saudara bersama dengan anak saya saudara. Kemudian dia bunyi kencangnya minta ampun, duar. Dan saya mau bilang saudara, pendeta sih pendeta, tapi pendeta juga manusia saudara. Kagetnya setengah mati saudara. Itu kencang banget saudara. Duar, kencangnya minta ampun. Itu orang-orang di sekitar saya juga sama-sama kaget saudara. Dan untung pendeta saudara kan memang laki. Jadi walaupun saya kagetnya enggak ayam. Kalau ayam kan malu, ada jemaat lihat. Untung laki banget jadi ayam, haleluya, ayam. Tetap ayam saudara. Iya, kagetnya setengah mati saudara. Nah, tapi saya analisa, oh dia ini akan berbunyi 15 menit sekali, dia akan bunyi suara yang kencang. Jadi begini saudara, akhirnya apa? Ketika selanjutnya, bunyi-bunyi selanjutnya, saya udah gak kaget lagi. Kenapa? Yang pertama karena saya sudah menyadari bahwa memang itu adalah bagian dari acara itu dan pasti akan berbunyi setiap 15 menit sekali. Kemudian yang kedua, karena saya sudah tahu, saya mempersiapkan diri saya. Jadi kalau sedikit lagi dia bunyi, ketika dia duar, saya udah gak kaget lagi. Nah, saya mau bilang saudara, dalam hidup juga sama. Kalau kita menyadari bahwa badai adalah bagian dari kehidupan setiap kita, yang pertama ketika badai itu datang, kita udah gak kaget lagi saudara. Amin. Kita udah gak kaget lagi ketika badai itu datang. Oh, ada badai kehidupan. Ya udah, memang begitu. Memang begitu. Ini adalah kehidupan. Namanya hidup pasti ada badai. Dalam masalah apapun, dalam kehidupan apapun, dalam profesi apapun, even saudara hamba Tuhan sekalipun, badai bisa datang. Sektor apapun, rumah tangga kah, bisnis kah, pekerjaan kah, karir kah, namanya badai bisa datang di mana saja, kapan saja saudara. Nah ketika itu datang, kalau kita sudah sadar, oh sudah kita udah gak kaget. Dan yang kedua, prepare kita lebih baik, persiapan kita lebih baik saudara. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang harus disadari oleh anak-anak Tuhan saudara. Supaya ketika badai itu datang gak usah kaget. Ketika badai itu datang ya udah kita udah siap. Amin. Kalau saudara ingat kisah ketika Yusuf dipercayakan Tuhan untuk memimpin Mesir saudara. Sebelumnya kan Tuhan sudah kasih mimpi kepada Firaun, diartikan saudara. Itu ada 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kesukaran saudara. Itu bicara tentang badai secara ekonomi. Tapi mampu dilewati, kenapa? Karena dia sudah tahu dan akhirnya apa? Dia sudah well prepared, dia sudah mempersiapkan dirinya. Saya mau bilang saudara, selalu siapkan dirimu dalam segala keadaan saudara. Amin. Karena kita tahu memang badai bagian kehidupan. Apalagi kita orang Kristen, anak Tuhan. Saya mau bilang saudara, justru iblis jadikan kita sebagai sasaran utama. Kalau saudara mungkin, mohon maaf ya, saudara gak hidup dalam Tuhan, saudara hidup dosa terus iblis mau ganggu juga dia malas. Benar? Ngapain dia ganggu? Betul gak? Kita kalau perang, yang kita serang tentunya yang paling berbahaya. Nah, kalau iblis lihat kita, anak Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia jadikan kita target karena dia tahu kita paling berbahaya. Tapi kalau kita dosa terus, kadang-kadang iblis bilang, ya udah selamat jalan, silakan. Nggak usah dikasih badai juga, dia jatuh sendiri. Iya kan? Betul ya? Jadi kalau saudara hidup dalam Tuhan, justru makin kita harus mempersiapkan diri. Makanya dikatakan berdoalah dan, emang kalau jemaat Rabu tuh memang paham Alkitab sekali. Ahli Taurat memang, haleluya. Nah, semakin kita hidup dalam Tuhan, semakin kita harus mempersiapkan diri kita. Ini penting saudara. Amin. Karena sekali lagi saya bilang saudara, kalau yang udah di luar sana, ya udahlah, kadang-kadang ya udahlah, nggak usah lah. Biarin aja. Jadi makanya kalau saudara hidupnya nggak ada badai, justru harus waspada. Jangan-jangan kita lagi jauh dari Tuhan. Karena iblis kadang-kadang dia nggak serang orang yang dia udah tahu, udah akan menuju kepada kebinasaan. Dia biarkan dalam zona nyaman itu. Supaya terus tiap hari. Oi.
Ya udah biarin. Tapi kalau badai datang, artinya saudara dan saya lagi sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, saudara. Tapi kabar baiknya begini, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik, saya percaya ini akan menjadi awal mula yang baik untuk melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari badai adalah memang bagian dari kehidupan. Bilang sama yang ngomong, persiapkan dirimu dengan baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa kunci menang atas badai? Yang kedua adalah berpegang teguh pada firman Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya berpegang pada firman. Sama-sama bilang, sama saya berpegang pada firman. Amin. Kita lihat Matius 7, 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25, saudara. Yuk sama-sama kita baca. Matius 7, 24 sampai 25. Sama-sama kita baca bagian Alkitab ini, saudara. Yuk, yang sudah di sana di Matius 7, 24 sampai 25, boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dikatakan apa di sana, saudara? Dan ia sama dengan apa? Yang mendirikan rumahnya di atas apa? Sekali lagi 24, 3 ya. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, sama-sama bilang, sama saya hidup dalam firman. Amin. Ia sama dengan apa? Orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas apa? Batu. Ayat 25 dikatakan apa? Boleh munculkan ayat yang ke-25. Kemudian turunlah apa? Hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas sama. Tetapi rumah itu tidak apa? Rubuh. Sama-sama bilang, sama saya tetap kokoh. Amin. Sebab didirikan di atas apa? Batu. Ini siapa? Ayat yang 24 tadi dikatakan apa bagian awal? 24 boleh mundur. Ayat 24 dikatakan apa? Ayat apa? Haleluya. Memang harus sabar. Mendengar firman, perkataan hidup dalam firman. Saya mau bilang saudara, yang kedua, setelah kita sudah tahu bahwa badai memang adalah bagian dalam kehidupan setiap kita selama kita masih hidup di dunia. Yang kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada firman, saudara. Saya analogikan mimbar ini, saudara, adalah firman, saudara. Dan artinya apa? Ketika kita berpegang teguh pada firman, badai seperti apapun datang, saya mau bilang, saudara, maka kita akan tetap kuat. Sama seperti tadi dikatakan apa, saudara? Sama seperti kita sementara membangun rumah kita di atas batu yang teguh. Jadi badai, banjir, angin boleh datang, tapi karena fondasinya kuat, yaitu firman Tuhan yang adalah firman, adalah Allah itu sendiri, maka kita punya daya tahan, saudara. Jangan pernah berpegang kepada yang lain selain Tuhan, termasuk firman Tuhan. Kenapa? Karena saya mau bilang, saudara, kita sudah hidup di masa yang mengerikan, saudara. Kebenaran bisa dimanipulasi, betul ya? Kalau saudara ikutin Epstein Files kemarin itu ngeri banget, saudara. Iya, ikutin ya. Kalau saudara nggak ngikutin, please, pesan saya sebagai hamba Tuhan, ngikutin. Saudara bisa lihat betapa mengerikan dunia ini, saudara. Karena memang firman Tuhan sudah nubuatkan seperti apa akhir dunia ini, saudara. Kita memang sudah ada di akhir zaman. Dulu orang bilang, oh itu mah teori konspirasi. Ketika terbongkar semua, ngerinya minta ampun, saudara. Memang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Semuanya mau dibuat, mau diarahkan, saudara. Untuk supaya saudara dan saya dikuasai. Dan ujung-ujungnya antikris yang berkuasa. Dulu ada orang ngomong itu diketawain. Tapi sekali lagi, ketika mulai terbongkar, mulai akhirnya orang terbuka mata. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kebenaran hari-hari ini gampang dimanipulasi. Jadi jangan pernah berpegang kepada apapun selain firman Tuhan, karena mengerikan, saudara. Firman Tuhan, kebenaran yang sudah terbukti ribuan tahun, katakan amin. Berpegang pada firman Tuhan, jadikan firman sebagai fondasi. Karena sekarang ngeri banget, nggak usah jauh-jauh, AI sekarang ngeri banget. Saya aja banyak yang DM, Pak Pendeta, ada dana DAP. Saya percaya minimal ada 1-2 orang yang pernah lihat video saya. Saya Pendeta Marcel. Saya akan membagikan. Kalau jemaat lain di luar sana saya nggak apa-apa. Jujur kalau jemaat Tiberia saya sakit hati. Security Nias nanya, Pak bener dana DAP? Dalam hati saya. Tiap minggu kita ketemu. Tiap minggu kita tatap-tatapan wajah dengan wajah. Masa nggak bisa bedain mana wajah pendeta asli, mana palsu? Itu di situ muka saya udah kayak Wong Fei Hung. Kadang-kadang berubah jadi Kim Jong Un.
Masa saudara nggak bisa bedain? Tega banget, tega banget, tega banget. Nanti kalau ada yang nggak bisa bedain nanti baptis lagi tolong ya. Biar matanya terbuka. Haleluya. Tapi itu kan ngeri ya. Kebenaran bisa dimanipulasi. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, di akhir zaman pegang teguh firman Tuhan saudara. Baca, renungkan firman Tuhan. Saya suka kemarin waktu saya diundang di sebuah acara kepolisian saudara, saya khotbah di sana. Ketua panitianya seorang polisi, seorang perwira polisi. Yang saya menarik, dia selalu bawa Alkitab fisik ini saudara. Saya tanya sama dia, ini pendeta hati polisi nih. Polisi hati pendeta nih. Bawa Alkitab kemana-mana. Dia bilang, iya Pak Pendeta. Soalnya zaman sekarang yang namanya teknologi mengerikan. Alkitab di handphone kita, aplikasinya bisa sangat mudah dirubah, isinya bisa sangat mudah dirubah saudara. Jadi tetap kita harus punya Alkitab fisik saudara. Pastikan kita pegang teguh. Karena sekali lagi saudara, hari-hari ini makin mengerikan. Pegang teguh firman Tuhan harus jadi fondasi saudara. Ngeri sekali. Goncangan demi goncangan mulai terjadi hari-hari ini. Tapi selama kita berpegang teguh pada firman adalah pelita. Dunia mungkin kebingungan karena hidup dalam kegelapan. Tapi orang yang hidup dalam firman akan memiliki terang saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam firman. Baca firman, renungkan firman. Di situ adalah kunci kita melihat kemenangan atas badai. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, Imam Muslim saya maju depan yang ketiga. Apa kunci menang atas badai yang ketiga adalah belajar. Untuk apa? Untuk menari di tengah badai. Sama-sama bilang sama saya belajar. Sama-sama bilang sama saya menari di tengah badai. Amin. Coba kita buka dulu bagian firman Tuhan. Ayat yang kita baca bagian awal. Yakobus 1 ayat yang kedua dan 4. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sama-sama sekali lagi kita baca saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 3. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu apa? Apapun. Badai Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Tapi balik lagi, kalau Tuhan yang izinkan, pasti untuk kebaikan. Katakan amin. Karena dia Bapa yang baik. Kita sebagai orang tua kepada anak kita, saya percaya kita semua sepakat. Kalaupun kita izinkan sesuatu dia alami yang mungkin tidak mengenakan buat dia, kita izinkan semuanya untuk kebaikan. Hal sesederhana kalau di rumah saya, anak saya, kadang-kadang dia mau buka minuman dia, saya nggak tolongin. Kesusahan dia saya lihat giginya udah, tapi saya biarin. Kesusahan, iya. Tetapi saya biarkan itu karena ujung-ujungnya untuk kebaikan dia. Saya mau dia punya mental juang. Saya selalu bilang dia, ayo Nana bisa kalau Nana berusaha. Sampean dia pegang terus itu. Aku bisa kalau aku berusaha, aku bisa kalau aku berusaha. Akhirnya dia gak menyerah, dia berusaha. Saya biarkan itu. Kenapa? Karena saya tahu. Dunia dia ke depan. Gak bisa dipungkiri makin tidak mudah. Dan kalau dia mental tempe, kasihan dianya. Sebagai orang tua kita gak akan pernah bisa menemani anak kita seumur hidup kita. Seumur hidup dia akan ada saat dimana kita akan berpisah dengan dia. Makanya saya selalu bilang orang tua yang memanjakan anaknya adalah orang tua yang jahat. Karena ketika kita dipanggil Tuhan, dia akan menderita tanpa orang tua. Itu kenapa biarkan ngalamin proses walaupun gak mudah. Tapi itu yang membentuk mereka jadi kuat. Tuhan juga gitu sama kita. Tuhan izinkan kita ngalamin masa tidak mudah, tantangan yang berat. Karena Tuhan mau membentuk setiap kita. Ujung-ujungnya untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan bahasa aslinya agatos, artinya sempurna. Tuhan mau menyempurnakan setiap kita. Memang prosesnya gak mudah. Emas untuk dibikin jadi sempurna dibakar. Kalau dia bisa teriak, dia udah nangis. Panas. Badan ini
pusing, enggak usah sampai pusing. Pusing tuh biasa karena mikirin cicilan udah tanggal tua, oke. Jadi, tolonglah. Ini baru tanggal berapa? 18. Tanggal 18. Ya. Saya juga banyak pikiran, jadi jangan tambah-tambah, oke. Balik lagi. Lama banget lagi mau akhir habis bulan ini, oke. Jadi balik lagi. Udahlah. Karena kita tahu ujung-ujungnya untuk kebaikan. Belajarlah untuk menikmati proses itu. Belajarlah untuk menikmati badai itu. Saya suka kalimat yang saya temukan saudara, dikatakan menang atas badai bukan berarti hanya menunggu badai itu berlalu. Tetapi ketika kita tetap mampu bersuka cita di tengah-tengah badai, itu adalah kemenangan. Jadi menang atas badai bukan berarti, oh setelah sudah selesai baru kemenangan. No, justru ketika badai itu masih terjadi tapi kita bisa bersuka cita di atasnya. Artinya itu adalah sebuah kemenangan. Makanya dikatakan begini, ayat yang kita baca tadi terakhir, belum munculkan lagi ayat 2. Dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Kalau saudara baca terjemahan yang lain bilang begini, ketika kamu dalam masalah, tantangan, persoalan, dalam pencobaan, dikatakan berbahagialah. Jadi Tuhan mau kita meresponi badai dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Karena kita tahu ujung-ujungnya di balik badai ada kebaikan. Belajarlah dari orang fitness. Mana suara saya udah bindeng begini lagi. Yang baju merah jangan sampai lepas. Kenapa belajar dari orang fitness? Orang fitness itu ketika dia angkat beban, sakit kan? Sakit. Tapi bisa tetap bersuka cita sekalipun sakit. Karena dia tahu di balik semua ini ada kebaikan untuk tubuhnya. Jadi walaupun Z. Harusnya anak Tuhan gitu. Ada masalah bukan? Iya. Itu bikin sedih Tuhan, bikin sedih pendeta. Kenapa? Karena kalau saudara konseling, pendeta nggak ngerti saudara ngomong apa. Iya. Jemaat kadang-kadang dalam masalah, mari telepon pendeta. Pak pendeta, saya curiga telepon dari Ukraina, tapi nomornya Indonesia, tapi bahasanya yang pertama saya sedih karena tangisannya. Yang kedua saya sedih karena saya mau menangis juga, gak ngerti apa ini. Janganlah. Belajarlah menari di tengah badai, saudara. Amin. Ya. Memang, aduh. Memang gak gampang. Harus ngelewatin dulu baru akhirnya. Saya pernah ngelewatin dulu, saya nangis juga. Tapi ketika saya lihat kebaikan di balik semua yang Tuhan izinkan, saya belajar untuk, oh iya ya. Kalau Tuhan lagi izinkan badai ini, artinya ada kebaikan. Either itu naik level, ada berkat yang Tuhan siapkan, promosi Tuhan siapkan. Jadi kenapa aku harus senang? Kenapa aku harus nangis? Harusnya aku senang. Karena ada fase di mana dulu saya nangis terus ketika Tuhan izinkan. Masalah itu terjadi. Difitnah, diserang. Tapi ketika saya sudah lewati semua, saya lihat ke belakang, ngapain gue dulu nangis-nangis ya? Kalau ujung-ujungnya, di balik semua itu Tuhan izinkan saya ada boleh di posisi hari ini. Ngapain gue nangis ya? Kan dulu akhirnya gue jadi tahu. Mana yang temen, mana yang penjahat. Jadi kalau saudara lagi ngalamin, udahlah. Udahlah. That simple. Itu filosofi loh. That simple, kacamata. That simple, kacamata. Artinya,
That simple. Lihatlah dari kacamata Tuhan. Asik. Ini namanya cocok logi. Kalau kita lihat dari kacamata kita yang cuma tahu seiprit itu, kita tahu itu menderita. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan yang bisa melihat semuanya, kita tahu penderitaan itu cuma sekecil itu. Di depannya ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ayolah. Belajarlah untuk menari di tengah badai. Paulus Silas di penjara loh. Betul ya? Di penjara. Tapi di tengah penjara mereka bisa menari dalam pujian penyembahan. Karena memang Tuhan izinkan itu mereka di sana untuk membawa keselamatan untuk kepala penjara dan seisi rumahnya. Tuhan bisa izinkan ini, saudara. Mungkin saya nggak tahu pada yang sementara saudara hadapi apa. Tapi yang saya mau kasih tahu dan saya percaya di balik badai ini ada rencana indah yang Tuhan sediakan. Jalani dengan sukacita, berbahagialah. Biarin orang-orang di luar sana terheran-heran. Lu kok dalam masalah kok kayaknya happy-happy aja. Lu kok dalam tantangan kayaknya happy-happy aja. Bilang karena gue punya Tuhan Yesus. Dan di balik semua itu Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, belajar menari di tengah badai. Karena di balik badai ada berkat yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati, lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya.